Ya, pemirsa, proses uji kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK yang berjalan paralel dengan inisiatif DPR dalam mengusulkan revisi Undang-Undang KPK kini dalam ranah politik. Ya, Komisi 3 DPR RI menjadwalkan memulai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pekan depan. Dalam sidang paripurna yang berlangsung singkat, Dewan Perwakilan Rakyat secara aklamasi menyetujui inisiatif lembaga legislatif tersebut untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RUU KPK. Sejalan dengan itu, Komisi 3 DPR RI akan memulai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK. Panitia seleksi telah menguji lebih dari 300 calon hingga tersisa 10 nama. Seleksi tersebut diantaranya berupa tanya jawab. Setiap Capim KPK telah menunjukkan kemampuannya di hadapan panitia seleksi. Seperti Alexander Marwata yang secara tegas menjawab pertanyaan panitia seleksi tentang upaya pelemahan KPK. Selama ini kan yang dikhawatirkan oleh pihak luar itu terkait dengan proses penyadapan. Berarti ada upaya-upaya supaya penyadapan itu atas izin pengadilan. Selama ini kan kita mulai dari penyelidikan KPK sudah boleh tentang penyadapan tanpa izin. Kemudian terkait dengan masa karir kapan harus diakhiri, ya. Karena ada yang melihat KPK itu memang pakai bom, ya. Itu harus ada kapan harus berakhir KPK itu salah satu. Begitu pula Firly Bahuri yang menjelaskan tujuannya kembali dan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Kata kunci yang saya ambil adalah untuk mewujudkan tujuan negara itu ada peran KPK. Karena kalau seandainya tujuan negara itu bisa berhambat karena lambannya atau turunnya laju pembangunan nasional, maka tentu akan terjadi gangguan terhadap tujuan nasional. Apalagi kalau seandainya ada hal-hal yang terjadi penyimpangan anggaran, terutama adalah tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Sementara anggota KPK Inyoman Marwata menanggapi penilaian BPK yang selama ini memberi penilaian baik terhadap KPK. Pertama, barang sudah ada lapunsi di sana. Ya, Pak. Pertama, barang sitaan itu harusnya diadministrasikan sedemikian rupa sehingga bisa dicantumkan di laporan keuangannya KPK, di penjelasan laporan keuangan, walaupun belum masuk neraca atau belum diakui sebagai aset dari KPK, tapi harus dicatat, harus dilaporkan. Ini nggak ada laporan, ini belum. Tapi belum atau nggak ada? Kalau nggak ada pemeriksaan kan biasanya kalau investigasi itu ada laporan keuangan, ada laporan keuangan, dan itu belum ada catatan yang memungkinkan untuk tidak ada catatan mungkin tercatat di laporan keuangan. Itu yang pertama. Berbeda pula dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Johanis Tanak. Dirinya berpendapat sinergitas antar lembaga penegakan hukum yang bisa ditingkatkan. Katakan masyarakat menghendaki supaya penyadapan tetap dilangsungkan tanpa izin pengadilan, tetapi sementara yang saya coba mengerti para pejabat-pejabat publik ini yang kemudian ingin supaya itu tidak dilakukan karena akan dipandang akan merasa menghambat pelaksanaan kegiatan dan kegiatan. Sementara Capim lainnya punya pandangan tegas yang berbeda terkait KPK. Antara LPSK dengan KPK itu relasinya cukup baik, tetapi kemudian ketika ini dituangkan di dalam sebuah MOU, ini menjadi kendala dan sampai hari ini tidak menemukan titik terang. Pertama, berhubungan dengan sangat teknis, itu isu tentang memberikan pendampingan kepada saksi atau saksi pelaku yang bersama ketika dilakukan pemeriksaan di KPK. Dan kita selalu menyampaikan kepada KPK bahwa peran LPSK yang diatur oleh undang-undang salah satunya adalah tugas pendampingan. Dengan pihak kepolisian. Jadi ke depan kita bisa bekerja bersama, duduk bersama bagaimana kemudian menuntaskan pemberantasan korupsi. Jadi bukan lagi vis-a-vis, kemudian tidak perlu menimbulkan kegaduhan di dalam proses pemberantasan korupsi, karena ketika proses pemberantasan korupsi di antara lembaga-lembaga atau institusi-institusi penegak hukum itu kemudian menimbulkan kegaduhan, maka ini akan memberikan keuntungan semata kepada para pelaku-pelaku
korupsi itu sendiri. Ada rilis dari Badan Transparansi Internasional Indonesia, nah ini bahwa dari 313 kasus itu cuma ada 15 yang diterapkan TPPU. Ini menjadi pertanyaan kami juga di pengadilan. Mereka seperti nggak punya kriteria, nggak punya standar dalam perkara yang seperti apa dilakukan di TPPU, kumulasikan TPPU. Padahal kita punya pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Visi kami bahwa kami akan menggunakan kewenangan pemberantasan korupsi dalam core alat pencegahannya. Karena apa? Penegakan hukum bagaimanapun tidak akan memulihkan secara 100% kerugian negara yang telah terjadi. Karena tujuan pokok dari atau kepentingan hukum yang diutamakan dalam tindak korupsi adalah melindungi keuangan negara. Mendekati dengan pendekatan hukum. Korupsi itu multifaset. Jadi harus melakukan pendekatan hukum juga, pendekatan sosiologis. Saya kira Bu Tia lebih tahu. Pendekatan saya penindakan yang dilakukan oleh KPK itu sudah bagus. Ada OTT dan sebagainya itu sepanjang bahwa itu berdasarkan alat bukti yang kuat. Selanjutnya, DPR RI melalui Komisi 3 akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon pimpinan KPK untuk memilihnya menjadi 5 nama. Tim Liputan, JAK TV.